Netizen! Si Selang update nih mengenai sidang mediasi kemarin. Dia klarifikasi kalau pernyataan Bang Minola, pengacaranya RO, yang mengatakan dia katanya merong-merong, nunjuk-nunjuk, itu tidak benar. Di sini dia menegaskan kalau dia hanya merespon cenah. Dia malah bilang salah satu tim pengacaranya RO yang membentak dia. Demi Allah, gue gak kegambaran kalau CEO pernah terjerat hal-hal kayak begini. Tapi kalau udah NM yang ngomong, gue gak bisa ngebantah lagi. Pantesan putih bener ya. Soal nafkah 500.000. Emang sebenarnya dalam sidang sendiri Kamala menuliskan berapa sih sebenarnya? Kalau nafkah itu menurut aku masih ranah privacy ya, udah nggak usah terlalu didetailkan lagi. Cuman aku berharap ya aku hargain keputusan dari pihak pengadilan dan semoga Allah kasih rezeki aja untuk si ayahnya. Kalau Tasya Parasha cocok, gue gak butuh duit loh, bilang kayak gitu. Tasya Parasha cuma minta nafkah 100 perak, ini dikasih 200 juta, bilangnya itu. Sarwenda. Can you imagine, aku udah mau menjanda selama 1 tahun dan aku udah didiagnosa major depression selama 4 tahun. Aku juga ada PTSD dan panic attack dan anxiety attack, tapi untungnya terkontrol karena aku selalu konsultasi ke psikiater aku. Hai Sweetie, selamat datang di channel Blue Hour, sebuah channel yang mengupas kisah peristiwa dan video seru. Yuk check it out. Hai Blue, hari ini kita bahas drama perseteruan antara dua mantan, Ruben Onsu dan Sarwenda, yang makin meruncing penuh kejutan nih. Bagaimana tidak, dalam sidang mediasi kedua, sidang gugatan hak asuh anak Ruben pekan ini, Sarwenda dikabarkan sampai tantrum emosi di ruang mediasi, yang belakangan diakui Minola Sebayang. Pengacara Ruben, Sarwenda memang sempat memotong pembicaraannya dengan nada tinggi ketika sedang berbicara dalam ruang mediasi nih. Tapi kalau ada pepatah, tak akan ada asap tanpa ada api, mengapa ya Sarwenda harus marah? Sarwenda gimana hari ini? Mundur dong dikit, boleh? Mundur ya. Apa kamu mundur? Oke, hari ini gimana Bang Chris? Jadi untuk terkait mediasi sudah diupayakan semaksimal mungkin oleh mediator dan para pihak sudah berusaha, namun dinyatakan gagal. Tapi sempat ada dua kabarnya ada syarat untuk bertemu. Ci, ada syarat untuk ketemu sama anak tuh seperti apa sih, Ci? Ada syaratnya apa? Bapak lanjut ya, Pak. Ci, mungkin sedikit dong Ci, ada jawab nggak sih kalau mediasi ini ada syarat dari dirimu sendiri, sampai mungkin berat sekali untuk memberi kalau dari diri sendiri ada sedikit kecewa nggak? Tidak melarang Ci, tapi kan ayah cuma mau anak-anak, Ci. Nah, mungkin Netizen! Si Selang update nih mengenai sidang mediasi kemarin. Dia klarifikasi kalau pernyataan Bang Minola, pengacaranya RO, yang mengatakan dia katanya merong-merong, nunjuk-nunjuk, itu tidak benar. Di sini dia menegaskan kalau dia hanya merespon cenah. Dia malah bilang salah satu tim pengacaranya RO yang membentak dia cenah. Yang kedua, dia juga mengklarifikasi kalau pertemuan dengan anak-anak itu tidak benar, dilarang, tapi tetep dia ada bilang kesehatan yang paling penting. Tetep dia bilang kesehatan memang. Terus yang ketiga, dia katanya ternyata kayaknya sih guys, PR yang dibilang mediator itu tuh adalah mengenai cek kesehatan. Katanya dia udah cek kesehatan, udah dikasihnya kemarin pas sidang itu. Tapi si Ono katanya belum, si RO tetap kesehatan. Padahal intinya pertemuan anak. Terus yang keempat mengenai 200 JT, dia katanya siap diaudit. Terus gak lama aduh capek kali aku. Gak lama si Bang Minola klarifikasi nih, kalian dengar dulu. Saya yang menceritakan kondisi mediasi kemarin di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kenapa saya dimintai pernyataan? Akibat pernyataan saya dalam memberikan keterangan seusai mediasi kemarin itu, karena banyaknya pertanyaan wartawan
yang mendengar ada keributan, ya, yang mendengar ada suara teriak-teriak, kepada saya apa yang terjadi. Jadi oleh karena itu, saya ingin menyampaikan bahwa apa yang saya sampaikan seusai dari persidangan mediasi itu adalah fakta yang sesungguhnya dan bukan selang. hasil. Jadi intinya si Bang Minola ini bilang padahal dia baru nyampe Surabaya udah harus klarifikasi lagi nih si Bang Minola. Intinya dia bilang kalau karyawan salah satu tim dia itu bukan membentak, dia hanya menenangkan supaya si Selang katanya kan lagi merong katanya. Terus dia juga menegaskan kalau semua yang diomongin dia itu adalah benar katanya. Jadi siapa yang salah nih? Hanya CCTV di ruangan itu yang bisa membuktikan. Dan mengejutkan, 1 kali 24 jam pasca Sarwendah tantrum di sidang mediasi, artis Nikita Mirzani tiba-tiba saja mengunggah tulisan status pada Instastory akun sosmed miliknya yang berisi menagih CEO sang pacar Sarwendah karena telah berhutang 200 juta rupiah dan belum dibayar. Saat diduga terjaring transaksi barang haram nih, netizen semakin dibuat geger karena Nikita pakai nambahin lagi dengan tulisan, bagi yang penasaran, Kio ditangkap dan ditahan di Polda Metro Jaya. Yang sontak saja menjulang tanya, benarkah Nikita Mirzani sedang memberi pelajaran kepada Sarwendah yang selama ini menunjukkan image elit nan kaya sultan bersama Cio si CEO 2000 toko? Yang jelas, langkah Nick Mir yang menagih CEO hutang 200 juta rupiah di ruang publik itu pun mengundang heboh netizen yang sontak saja mereka tak cuma menguak jejak digital sang CEO yang sanggup pamer uang 1 miliar rupiah, tapi nyatanya malah ditagih hutang 200 juta rupiah oleh Nikita Mirzani nih. Di sini ada uang 1 miliar. Ini aku mau buat bisnis baru dan aku mau kalian yang kasih aku ide bisnis baru apa. Tolong kasih ide bisnis yang anti mainstream. Drop in a comment. Nikita Mirzani nagih utang ke CEO. Nih, ya bentar dulu, Doktin cerita dulu. Mengekspresikan dulu. Sumpah demi Allah, Dokcin tidak nyangka kalau melihat modelan kayak CEO punya masa seperti kayak begini, atau memang itu merupakan sebuah dunia sisi gelap yang kita tidak pernah tahu yang dia masih jalankan. Dokcin tuh maaf banget ya, sudah punya kecurigaan-curigaan yang Dokcin tidak mau ungkap karena tidak punya data atau bukti yang memang gitu kan yang menunjang hal itu. Jadi yang rasional-rasionalnya cuma nggak tahu punya kayak skeptical, kayaknya ada aura-aura seperti begitu gitu kan. Dan aduh, kalau Ibu Pri kita sudah ngomong, angkat tangan, gua mah nggak tahu gimana urusannya, gua nggak tahu. Lu gila, lu sampai ngelupain bantuan dari NM ya. Demi Allah, gua nggak kegambaran kalau CEO pernah terjerat hal-hal kayak begini. Tapi kalau udah NM yang ngomong, gua nggak bisa ngebantah lagi. Ini akan menjadi satu tabir yang shocking soda. Berarti benar ya berita itu yang berseliweran di antara kita semua tentang CEO masih menggunakan hal itu sampai sekarang, ya, masih mengkonsumsi hal itu, ya, menggunakan apa tadi bukan sente, apa sinte ya sebutannya. Padahal si CEO ini kan lagi bertapa ya, dari kemarin nggak muncul, kena aja sama Sidik. Di mana lo CEO? Muncul. Aduh, malu banget gue. CEO, lu ditagih tuh sama Nikita. Hutang 200 juta, sampai sekarang nggak dibayar-bayar. Bayar dong. 200 juta lu lama banget bayarnya. Beda sama ayah, 200 juta sebulan. CEO 2000 toko. CEO hutang, CEO berak. Apa nunggu dulu? Ngawinin janda serang. Berapa 200 juta sebulan baru dibeyong? Gimana sih? Hah? Aduh, gaya-gayaan lagi lu.
udah ketahuan loh modusnya. Modus mau ngawinin janda CEO yang dia pikir dapat tiap bulan 200 jeti biar bisa bayar hutang sama Nikita Mirzani. Bahkan nasib Sarwenda yang kini telah pindah rumah baru tapi dengan status ngontrak, padahal sudah bertahun-tahun mendapatkan nafkah anak dari Ruben Onsu sebesar 200 juta rupiah. Tapi ujung-ujungnya tetap saja pihak Ruben mengaku sulit untuk bisa bertemu dan berkumpul dengan anak-anak kandungnya sendiri. Indah, sekarang kamu di rumah baru itu kamu beli atau kamu kontrak? Kontrak kok. Oh. Kontrak karena keadaannya sangat tiba-tiba. Saya menyampaikan pendapat saya terkait dengan masalah Akta 39 itu. Nah, kemudian secara mendadak bangkit gitu misalnya. Langsung tuding-tuding saya misalnya gitu. Bapak gitu. Bayangkan kalau Bapak punya anak perempuan loh. Saya bilang Anda tenang. Anda duduk. Anda nggak boleh mengintervensi saya berbicara karena ini masih hasil berbicara dan saya masih di sini berbicara tentang hukum. Dia sendiri yang bilang ini tentang hukum bukan tentang perasaan. Betul tidak? Ingat? Tapi tadi dia ngomong, bayangkan bagaimana perasaan. Kok bicara perasaan? Dia sendiri yang ngomong kemarin ini bukan masalah perasaan tapi masalah hukum. Ketika saya bicara masalah hukum, yang mengintervensi dan makanya saya bilang tolong jangan intervensi saya. Kamu duduk. Dan dia duduk. Ya karena nggak boleh. Artinya itu kita mengintervensi orang, kita harus belajar untuk mendengar juga. Jangan hanya ingin didengar, tapi tidak belajar mendengar. Nah ini yang terjadi, mungkin kebiasaan selama ini dia didengar terus sama Ruben, jadi akhirnya ke bawah-bawah sampai hari ini ingin didengar terus, tapi nggak sabar untuk mendengar apa yang disampaikan oleh orang. Ya, Ruben yang selalu mengiyakan itu seperti apa sih Bang? Loh iya, mengiyakan itu karena dia tidak mau setiap hari situasi itu ribut, ya debat, dia nggak mau. Jadi supaya cepat selesai apapun, ya. Tapi hari ini Ruben ingin mengatakan bahwa dia tidak mau lagi mengiyakan sesuatu yang tidak sesuai dengan hati nuraninya dan menurut dia yang tidak sesuai dengan aturan yang sudah disepakati. Tapi itu ada syarat yang dirubah ya dari Akta 39 Bukan itu. dirubah, dia minta syarat. Ironis, jika uang nafkah anak 200 juta rupiah saja tak mampu membuat Ruben Onsu bisa berkumpul dengan anak-anaknya. Padahal faktanya ada loh banyak selebriti yang tak seberuntung Sarwenda. Mereka mendapatkan uang nafkah untuk anak di bawah 1 juta rupiah. Salah satunya selebgram Wardah Tinamawa, mantan istri sah Insanul Fahmi. Pasca resmi cerai dan mengalah dari Inara Rusli sang istri siri Insan, Mawa dinyatakan oleh pihak Pengadilan Agama Medan mendapatkan jatah nafkah anak sebesar 3 juta rupiah per bulan. Tapi jauh dari keputusan de jure, kabarnya uang nafkah anak yang turun secara nyata diterima oleh Mawa hanya sebesar 500.000 rupiah saja. Tapi alih-alih mengeluh apalagi tantrum kepada sang mantan, Mawa justru mengizinkan Insanul Fahmi bertemu dan mengajak putranya bermain di luar rumah, menghabiskan waktu ayah dan anak dengan lancar tanpa syarat apalagi drama uang nafkah. Terbukti, Insanul Fahmi bahkan mengunggah video kebersamaannya dengan sang anak pada akun sosmed pribadinya. Bisa diperjelas lagi atau bisa dipastikan lagi kalau Insanul dan Mawa sudah resmi berpisah hari ini Bang ya? Oke, secara putusan tadi ya yang hari Rabu ya, itu putusannya itu menerima gugatan penggugat di bagian yaitu pertama perceraian dikabulkan, yang kedua hak asuh anak dikabulkan, kemudian menetapkan nafkah anak sebesar 3 juta. Nafkah 500.000. Emang sebenarnya dalam sidang sendiri Kamala menuliskan berapa sih sebenarnya? Kalau nafkah itu menurut aku masih ranah privacy ya, udah nggak usah terlalu didetailkan lagi. Cuman aku berharap ya aku hargain keputusan dari pihak pengadilan dan semoga Allah kasih rezeki aja untuk si ayahnya dan bisa bertanggung jawab penuh untuk anaknya, bagi untuk anak, intinya untuk anak. Di zaman sekarang mungkin kan 500.000 terbilang kecil ya Kak? Betul dong. Terus gimana tuh nanti? Iya. Gak apa-apa, aku gak banyak nuntut, aku udah gak mau nuntut, aku cuma mau berdoa aja, semoga Allah kasih rezeki dan semoga yang bersangkutan juga lebih giat semangat lagi untuk menunaikan hak dan tanggung jawabnya. Bahkan Mawa justru menunjukkan bukti nyata bahwa wanita mandiri juga bisa lebih makin sukses pasca resmi menyandang status janda. Buktinya Mawa tak cuma semakin laris mendapat tawaran endorse hingga iklan,
Tapi Mawa juga semakin banyak menuai tawaran job yang membuat ibu satu anak ini makin sering menunjukkan unggahan video liburan mewah hasil kerja kerasnya. Bahkan pekan ini Mawa kembali melakukan perjalanan umroh ke Tanah Suci Mekah untuk kesekian kalinya, lengkap bersama dengan sang ibu dan sang putra. Yang uniknya, sontak diwarnai doa penuh harapan oleh ibunda Mawa agar putrinya segera mendapatkan orang yang tepat. Mudah-mudahan tahun depan lagi nanti bisa lah menginjakkan kaki ke tanah haram ya Allah. Biar sama-sama kami melaksanakan umroh ya Allah. Ya Allah, ad'uka ya Allah. Semoga nanti aku kesini sama orang yang paling terbaik, gak tipu-tipu lagi mak. Tapi pas hidup Mawa lagi hikmat-hikmatnya beribadah umroh ke Tanah Suci Mekah, Insanul Fahmi justru mengunggah foto bersama sang anak dengan tulisan kangen. Di tengah masalah, Insanul yang dikeluhkan Mawa karena kabarnya mulai macet membayarkan uang nafkah anak selama 3 bulan ini. Menurut aku itu nggak harus detailkan ya seperti apa, cuman ya aku bersyukur aja sih, alhamdulillah ya, kita doain aja semoga dia rezekinya lancar ya, mungkin melalui Mbak yang dia ngirimnya itu ke Mbak, jadi aku nggak tahu menau ya karena nggak ada bukti transfer sama sekali seperti itu gitu kakak. Berarti sekarang sudah ada kelancaran dalam arti walaupun ada tapi tidak terlalu lancar dengan janjinya beliau itu gitu kak? Iya seperti itu, mungkin lebih kurang seperti itu, jadi aku nggak mau terlalu membahas itu detail lagi ya kak ya. Banyak perempuan tuh selalu berpikir seperti ini, kalau aku ngalah nanti aku dianggap lemah. Padahal tidak selalu begitu teman-teman. Dalam Islam, mengalah demi menjaga hati, menjaga lisan, dan menjaga keutuhan hubungan adalah kemuliaan. Selama itu bukan untuk membenarkan kezaliman atau membiarkan kemaksiatan. Jadi mengalah bukan berarti tidak punya harga diri ya. Mengalah itu adalah kemampuan mengendalikan ego ketika emosi kita sedang memuncak. Tidak semua hal harus dimenangkan. Ada kalanya yang perlu kita menangkan adalah kesabaran, keikhlasan, dan ridhonya Allah. Kalau Wardatina Mawa diuji dengan uang nafkah anak yang macet, artis Tasya Farasya justru mengukir cerita yang lebih mengejutkan. Bagaimana tidak, ketika bercerai, Tasya hanya meminta uang nafkah anak sebesar Rp100 saja dari Ahmad Assegaf, sang mantan suami. Padahal outfit dan tas yang dikenakan Tasya saat menghadiri sidang cerai saja bernilai 2,9 miliar rupiah, yang sontak saja membuat netizen membanding-bandingkan Tasya Farasya dengan Sarwenda. Pasalnya, kalau Sarwenda diberi nafkah anak oleh Ruben Onsu sebesar 200 juta rupiah lebih, tapi Ruben masih saja tak bisa bertemu dan berkumpul dengan anak-anaknya. Sedangkan Tasya Farasya saja yang hanya mendapatkan uang nafkah anak sebesar Rp100 bahkan mampu berdamai dengan mantan. Tasya sukses menunjukkan potret rukun, bahkan mengajak Ahmad sang mantan menghadiri setiap kegiatan anak mereka di sekolah layaknya orang tua yang akur. Hari ini aku datang ke wisuda Ayang sekarang udah SD, dan sekarang kita akan nonton performance-nya. Terus kayak setiap aku tanya apa performance-nya, Ayang pasti jawabnya rahasia. Jadi mari kita tonton sama-sama. Ya memang harus dong co-parenting, kan ini kan semua buat kepentingan, bukan kepentingan pribadi, kepentingan anak gitu kan. Jadi ya harus aja gitu. Biasa aja. Banyak juga kan di sini memang, maksudnya di Indonesia banyak ibu-ibu yang co-parenting juga sama ayahnya gitu kan. Akhirnya anak alhamdulillah sekarang maksudnya dapat dua peran. Mendapatkan peran dua-duanya, ibu dan ayah. Kalau Tasya Farasya cocok, gue gak butuh duit loh, bilang kayak gitu. Tasya Farasya cuma minta nafkah 100 perak, ini dikasih 200 juta, bilang gitu. Sarwenda. Tasya Farasya minta nafkah 100 perak pas sidang cerai. Ada pesan psikologis juga nih, 100 perak itu kayak sindiran halus, angka kecil tapi nyentil, kayak ngomong nilai lo di mata gue udah segini. Jadi ini bukan sekedar angka, ini tuh semacam statement yang nyolok ke ego. Dan terakhir, ini juga bisa dibaca sebagai bentuk power move ya. Tasya datang dengan tas miliaran, tapi nafkah yang diminta cuma 100 perak. Kontras banget, pesannya jelas,
gue punya kontrol penuh atas hidup gue, bukan lo. Bukan tanpa alasan jika netizen membanding-bandingkan sikap Tasya Farasya yang 180 derajat berbeda dengan Sarwenda. Pasalnya Ruben Onsu bahkan tak bisa menghadiri penampilan balet sang putri, sedangkan Ahmad, sang mantan Tasya, bebas menghabiskan waktu bersama anak-anaknya kapan saja, di mana saja. Padahal di luar kepentingan anak, Tasya Farasya bahkan tak ragu mempolisikan Ahmad Assegaf, sang mantan, dengan tudingan penggelapan dana pasca memecat sang mantan sebagai Chief Financial Officer di perusahaan milik Tasya sendiri. Terkait dengan dugaan penggelapan itu, kami pun juga melakukan upaya hukum. Kami sudah mengajukan somasi terhadap mantan suami Tasya. Ingat gak? Masih lah. Masih ya? Masih inget. Tapi ingetnya sekarang ingetnya lebih kesel atau ingetnya lebih kayak gitu, udah alhamdulillah gue udah enggak gitu. Dua-duanya itu mixed feeling sih kayak. Tapi sedih kangen ada. Lebih ke kasihan anak-anak gitu, kayak misalnya kayak ngeliat anak-anak. Aduh. Iya. Kenapa sih lo mesti begitu? Iya. Coba lo yang bener-bener normal aja lah lu gitu kan. Bisa nggak? Gitu kan. Jangan anak-anak gua iya, gitu. Bener. Karena menurut gue dia tuh sebenarnya mungkin dia sebenarnya orang baik, tapi bukan suami yang baik buat gue gitu kali ya. Dan benar saja, ketika sudah bercerai, rumah sekaligus kantor impian Tasya yang tak rampung-rampung hingga konon memicu depresi serta mental drain Tasya saat masih menikah tersebut, kini malah makin sukses berdiri megah nan mewah tak lama setelah Tasya resmi bercerai dari Ahmad Assegaf, yang nilai furniturnya saja bahkan disebut-sebut bisa mengalahkan nominal interior rumah mewah Cilandak yang kini jadi sengketa gonogini antara Sarwenda dan Ruben Onsu. Jadi setelah pembangunan selama 6 tahun, aku suka banget French modern klasik gitu. Di sini ada 4 lantai, semua lantainya akan memberikan kesan yang berbeda. Ayo kita masuk bersama-sama. Masuk-masuk kalian akan disambut dengan foyer yang menggunakan antique mirror. Kita akan ke sebelah sini. Nah di sini itu ada ruang tunggu tamu. Gendernya custom. Di sini adalah dining area yang all of the sudden tiba-tiba baby blue. Interior dimakan semuanya. Marmer yang warnanya sama-sama baby blue kayak catnya. Jadi kayak emang udah jodoh gitu. Walk-in closet di lantai 1. Priority matter. Tada! Ini adalah walk-in closet kedua aku di rumah ini. Karena apakah nggak ada walk-in closet? Ada tentunya. Tapi ini untuk baju-baju yang kayak lebih jarang dipakai gitu loh. Dan juga semua sepatu aku taruh di bawah sini. Aku bersyukur banget bikin walk-in closet ini. Bahkan dalam karir, kini Tasya semakin sukses saja hingga membuat ibu 3 anak ini semakin tajir melintir. Yang belakangan membuat Tasya Farasya menguak kondisi mentalnya yang hingga kini masih berjuang untuk lepas dari trauma dan depresi pasca lepas dari sang mantan. Curhat aja, tapi sambil skincarean karena ini udah malam ya. Ini imagine aku udah mau menjanda selama 1 tahun dan aku udah didiagnosa major depression selama 4 tahun. Aku juga ada PTSD dan panic attack dan anxiety attack. Tapi untungnya terkontrol karena aku selalu konsultasi ke psikiater aku. Exfoliating always. Jadi kayak life after divorce dengan mental health issue, aku kayak hidup bilang sekalian yuk dicampur aduk biar seru gitu ya. Tapi emang sebenarnya tuh orang-orang sekitar aku dan juga netizen yang meng-follow aku banyak banget yang baik-baik banget dan bilang kayak Tasya take your time. Tapi time apa? Gak ada waktu untuk kayak memproses semua ini. Tiba-tiba all of the sudden udah 1 tahun aja terjadi. Aku bener-bener ngejalanin semua ini kayak robot gitu loh jadinya. Kayak Jadi mungkin kalau kalian ngeliat aku di video agak suka
capek atau apa gitu ya harus maklum ya, karena memang ini terkadang suka over tired. Kadang tuh aku mikir kayak Tasya Farasya tuh harus dibelah jadi 3 lah ya minimal, kayak 1 buat kerja, 1 buat ngurus anak-anak, 1 buat ngurusin mental diri sendiri gitu. Tapi pasti setiap aku komplain, aku curhat gitu, banyak yang bilang seenggaknya kamu masih kaya, ngejalanin ini dengan kemewahan ini. Aku tuh ngerti banget tuh, aku emang privilege di situ gitu, tapi nggak menutup keadaan dimana aku juga mentally drained dan sebenarnya aku juga manusia biasa dan nggak semua masalah itu bisa diselesaikan dengan uang. Yang kalian tonton yang happy terus itu nggak, aku juga ada masa-masa downnya, aku juga ada masa-masa ngerasa kayak uselessnya, aku juga ada ngerasa masa-masa aku lonely, sendiri, salah. Dan udah sih, kita libam aja kali ya terakhir. Ini aku bikin video ini aja agak getar dikit, tapi kayak it's okay, only a video. Tapi ada satu hal yang aku syukurin, buat kalian yang tahu kan insomnia berat, tapi belakangan ini aku udah nggak insomnia lagi, walaupun masih on medication, tapi my medication bisa membantu aku tidur 8-10 jam. Jadi sekarang at least aku punya kebahagiaan saat tidur sampai aku tuh ngiler, dan aku cinta banget sama ngiler aku. Nggak apa-apa, kayak ayo lo ngiler, karena dulu gue 3 jam tidur itu adalah prestasi banget. Tapi sekarang kayak saya 8-10 jam aku tidur. Dia kalau aku tidur jam 8, aku tuh bisa kayak kebangun subuh, habis itu aku tidur lagi sampai jam 8 lagi dengan ngiler. Iya. Yang jelas, usai melewati drama perceraian yang menyakitkan, Tasya Farasya menuai satu pelajaran penting, bahwa kini dirinya lebih memilih untuk dicintai secara ugal-ugalan, bukan sebaliknya. Yang penting gue sekarang dicintai secara ugal-ugalan. Lu kejar, ngibrit, lu kejar. Nah, Sweetie, sampai di sini dulu ya videonya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa buat like dan subscribe. Nantikan kisah-kisah sweet revenge selanjutnya di channel Blue Hour setiap hari Kamis dan Jumat. Dadah. Teman-teman media menghubungi saya terkait dengan masalah berita penetapan tersangka itu, dan baru berkomunikasi pagi tadi dengan Ruben, dan dia menceritakan tentu dia kaget ya, shock dengan pemberitaan itu, namun dia paham bahwa memang ada satu proses yang memang harus dia jalani, karena pada dasarnya Ruben kan adalah orang yang bertanggung jawab dan lari dari tanggung jawabnya. Nah, jadi Ruben mengatakan bahwa untuk sementara ini saya masih diminta untuk tetap fokus dalam perjuangan untuk mendapatkan hak asuh anak. Dan untuk perkara yang sekarang ini rame tentang status tersangka itu, dia mengatakan masih ingin menyelesaikan masalah itu secara pribadi ya, tanpa melibatkan abang sebagai kuasa hukumnya untuk sementara ini, karena dia ada keyakinan ini semuanya hanya miskomunikasi ya dengan pihak yang melapor itu, karena komunikasi mereka cukup baik ya selama ini. Dan Ruben bercerita masalah itu berawal dari Ruben butuh uang ya, dia butuh pinjaman, maka dia pinjam uang. Jadi awalnya itu adalah pinjaman, namun ada usulan atau ide bagaimana kalau misalnya kemudian juga ada kerjasama dalam kegiatan atau pekerjaan yang dilakukan oleh pihak yang memberikan pinjaman ini, dan nanti bisa diperhitungkan berapa kewajiban Ruben dan berapa haknya Ruben jika kerjasama itu berjalan. Nah, jadi oleh karena itulah maka kemudian ada kerjasama. Bahkan Ruben sempat melakukan 2 kegiatan terkait dengan masalah pekerjaan itu, namun kemudian pekerjaan dan kerjasama itu menurut Ruben tidak diteruskan, dan kemudian beban kewajiban hutang itu lalu diminta untuk dikembalikan secara sekaligus ya. Jadi peristiwanya ini di tahun 2025 menurut Ruben ya. Di tahun 2025 itu kita tahu ya bahwa kalau kita bicara masalah waktu dan periode itu, di Juni 2024 Ruben baru berpisah, baru bercerai, dan kemudian 24 hingga 2025 ketika Ruben itu pinjam uang itu, banyak peristiwa-peristiwa yang dialami oleh Ruben ya, terkait dengan masalah keuangan yang cukup besar gitu ya. Pertama tentu adalah biaya-biaya untuk rumah ya, Ruben bilang seperti itu. Kemudian biaya nafkah yang kita tahu ya tidak kecil yang harus disiapkan oleh Ruben, belum lagi cicilan yang perlu diselesaikan, termasuk gaji karyawan gitu ya, karena ada satu peristiwa juga yang membuat perusahaan Ruben tidak berjalan dengan baik karena ada kecurangan yang dilakukan oleh orang yang dia percaya, dan itu membuat Ruben banyak mengalami kerugian.